Baik, kali ini kita akan bahas masalah transportasi. Oke, nah kita tahu bahwa banyak perusahaan yang memiliki pabrik untuk komoditas tertentu di beberapa tempat. Barang tersebut dikirim ke beberapa lokasi atau mungkin gudang atau warehouse yang akhirnya didistribusikan ke pengguna. Andaikan barang tersebut diproduksi di sejumlah M pabrik, andaikan pabriknya ada M, kemudian jumlah gudangnya ada N gudang atau warehouse. Nah, dan apabila diketahui biaya untuk mengangkut per unitnya bisa ton, bisa kuintal, bisa satuan dan sebagainya, per unit barang dari pabrik I, ingat ya I-nya ada 1, 2, 3 sampai N, ke warehouse J, J-nya ada 1, 2, 3 sampai N. Oke. Jika tiap pabrik mempunyai kapasitas produksi tertentu dan tiap warehouse juga di tiap gudang juga punya kapasitas tertentu untuk menampungnya, maka kita akan misalkan dulu sebelum kita membuat permasalahannya. Andaikan XIJ adalah barang yang dikirim dari pabrik I ke warehouse J. CIJ misalnya adalah biaya satuan pengiriman dari pabrik I ke warehouse J atau gudang J. Dan DJ adalah besarnya demand atau besarnya permintaan barang yang digudangkan di gudang J. SI adalah besarnya kapasitas produksi atau supply dari pabrik ke I. Jadi dalam bentuk matriks permasalahan tersebut dapat disajikan sebagai berikut. Nah, jadi ya di sini ada secara umum ada M pabrik, ya, S1, S2, S3 sampai SM, M supplier, ini pensupply, di sini warehouse-nya atau di sini gudangnya, ini demand-nya. Andai kan kita ketahui bahwa masing-masing pabrik itu punya kapasitas produksi pada waktu tertentu S1 sampai SM, S1, S2 sampai SM. Kemudian di sini permintaannya di 1 sampai di N, dan di sini adalah biaya, katakanlah biaya angkut dari pabrik ke I ke gudang J, ya. Sehingga kita punya permasalahan dalam istilah pemrograman linear itu meminimumkan biaya yang digunakan untuk mentransport, mengirimkan dari XIJ barang, ini satuannya, ya, dengan masing-masing biaya CIJ. Ya. Dan tentunya untuk sementara kendalanya adalah jadi kita kalau ingin jumlahkan menurut ini ya, menurut J dari 1 sampai N, XIJ J dari 1 sampai N, untuk jumlahkan banyak barang yang di sini supply sama dengan supply dari pabrik ke I, karena ini dijumlahkan untuk semua gudang. Barang yang diproduksi dari pabrik I dikirimkan ke semua gudang SI. Oke, itu kendala supply, sedangkan kendala demand tentunya kalau kita jumlahkan. Ya. Untuk satu warehouse atau gudang tertentu, ya, kita jumlahkan dari semua pabrik ke gudang J, gitu ya. Jadi permasalahannya seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan simplex untuk menyelesaikan seperti ini, tapi juga kita perlu tahu bagaimana mekanisme pengalokasian tersebut, ya, dengan menggunakan beberapa metode. Yang jelas untuk sementara bahwa banyaknya supply sama dengan banyaknya demand. Ini asumsi yang harus dipenuhi. Jika kondisi ini tidak dipenuhi, maka jawaban layak tentunya tidak akan kita dapatkan. Oke. Nah, kondisi kedua jawaban ini harus terdiri tepat sebanyak M plus N min 1 alokasi secara independen.
Jadi banyaknya baris plus banyaknya kolom dikurang 1. Ya. Kalau banyaknya baris misalnya 2, banyaknya kolom 4, banyaknya pabrik 2, banyaknya gudang 4, ini 2 plus 4, 6, dikurang 1 harus ada 5 pengalokasian yang secara independen. Ya, bisa dilakukan. Oke, dan seterusnya. Nah, mungkin kita akan pelajari bagaimana alokasi awal dari alokasi awal ya. Alokasi awal itu belum tentu optimal, untuk mendapatkan jawaban yang optimal. Yang jelas jawabannya layak dulu. Ada beberapa cara, ada mungkin di sini akan saya berikan ada tiga metode yang digunakan untuk alokasi awal dari permasalahan transportasi ini. Nah, andaikan kita punya permasalahan seperti ini. Andaikan kita punya permasalahan bahwa kita punya 2 pabrik, pabrik 1, pabrik 2, kemudian ada 4 gudang, ya, atau 4 kota. Ini kalau pabrik yang bisa mensuplai produk, ini gudang atau kota tempat mendistribusikan. Ini dia punya permintaan. Kota 1, kota 2, kota 3, kota 4, atau gudang 1, 2, 3, 4 ini permintaannya, demand-nya 26, 27, 29, 24, dan ini suplainya 51, 55. Sehingga kalau kita totalkan sama-sama 106. Ya. Kita asumsinya jumlah suplai sama dengan jumlah demand. Andaikan 5 ini adalah biaya untuk transportasi 1 unit barang dari S1 ke D1, dari pabrik 1 ke warehouse, gudang atau kota 1, dan seterusnya. Bagaimana kita mengalokasikan dari pabrik 1 ke pabrik ke gudang atau warehouse atau kota yang menemukan itu sedemikian rupa sehingga total biayanya minimum. Nah, oke. Yang pertama kita kenal apa yang disebut dengan northwest corner. Northwest. Kalau ini adalah arah mata angin, ini atas itu utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Northwest itu barat laut. Jadi yang kita isi adalah yang pertama kali di sini. Ya. Jadi pertama kita lihat angka 26 ini sebetulnya adalah mana yang minimum antara permintaan dari D1 ini, permintaan dari warehouse 1 atau supply dari pabrik 1. Suplainya 51, permintaannya 26. Nah, berarti dari pabrik 1 cukup untuk memenuhi permintaan D1. Jadi 26 di sini kita taruh ya. Kalau 26 di sini, berarti di sini tinggal 25. Oke, tinggal 25. Kemudian bergerak. Artinya kalau 26 di sini tidak perlu lagi. Dari pabrik kedua tidak perlu mengirim ke pabrik ke warehouse 1 karena total permintaan dari 1 sudah terpenuhi. Ya. Oke. Sedangkan langkah berikutnya di sini tinggal 25 ya. 51 kurang 26 tinggal 25. Bisa nggak di sini ditaruh 25? Nah, kita ke kanan ya, bergeraknya kanan. Bergerak kanan begini. Oh bisa, karena 25 itu masih lebih kecil dari 27 permintaannya. Nah, jadi dari D2 ini disuplai dari pabrik 1 sebanyak 25. Tidak bisa lebih dari itu. Kurang bisa, karena sisa di sini tadi tinggal 25. Nah, karena di sini 26 dan 25 itu sudah 51, maka di sini sudah terpenuhi ya. 26 tambah 25 51. Jadi tidak ada lagi barang yang bisa disuplai dari pabrik 1 ke D3 dan D4. Nol semuanya. Oke, setelah itu bergerak ke bawah. Di sini tidak mungkin karena total D1 sudah terpenuhi 26. Sehingga kita bergerak ke sebelah kanannya. Nah, karena di sini baru 25 ya, sedang permintaannya 27, maka perlu 2 lagi di sini. Oke. Nah, dari pabrik 2 ini mengalokasikan 2 di sini sehingga di sini tinggal 53. 55 kurang 2 53. Nah, kita bergerak ke kanan lagi, ya. Mana yang lebih kecil 29 dan 53? 29. Oke. Jadi 29 itu dipenuhi dari pabrik 2. Ya. Jadi
pemenuhan permintaan dari lokasi 3 atau warehouse 3 ini cukup dari S2. Dan sisanya untuk memenuhi permintaan lokasi 4. Ya. Nah, dengan demikian alokasi awal ini ya, yang sudah memenuhi bahwa jumlah supply 1, supply 2, permintaan 1 sampai permintaan 4 dipenuhi, kita kalikan 26 kali 5, 25 kali 6, 0 kali 11. Nah, ini hasil perkalian ini kemudian dijumlahkan. Ini 130, 150, 0, 0, dan seterusnya ya. Dan ini totalnya 824. Jadi total biayanya 824. Kalau dengan menggunakan metode Northwest Corner Method. Jadi NWCM. Oke, metode yang kedua. Metode yang kedua kita sebut dengan list cost. List terkecil cost biaya. Nah, kalau kita lihat biaya yang terkecil ini biaya. Ya. Biaya yang terkecilnya adalah 4, yaitu mengalokasikan setiap barang yang diproduksi dari pabrik 1 ke D4. Nah, secara logika memang begitu. Karena di sini kalau kita harus bisa mengirim sebanyak mungkin di sini, ya. Sebanyak mungkin di sini, sehingga biayanya minimum karena biayanya 4, ya. Nah, jadi berapa yang harus dialokasikan ke sini? Kita lihat di sini. Mana yang minimum 24 dan 51, ya. Mana yang minimum 24 dan 51, ya. Oh, 24 gitu ya. Jadi di sini diisilah 24. Nah, setelah diisi 24 di sini, artinya 24 itu kan diperoleh dari pabrik 1. Ya. Jadi kan pabrik 2 tidak perlu mengirim ke sini. Ya. Kalau pabrik 2 mengirim ke lokasi 4 ini, biayanya per unit 10. Sedang kalau dari pabrik 1, biaya per unitnya 4. Ya. Jadi memang lebih kecil di sini. Oke, jadi di sini 0. Oke, nah karena di sini 24, ini sudah berkurang 24, jadi 27, ya, 27. Nah, setelah itu mana biaya terkecil berikutnya selain 4? 5. Nah, berarti kita mengalokasikan sebanyak mungkin di sini. Berapakah yang bisa dialokasikan ke sini? Kita lihat, ini total permintaannya 26, sedangkan sisanya di sini masih 27. Oleh karenanya 26 unit dialokasikan dari pabrik 1 ke lokasi 1. 26, ya. Karena kita tujuannya meminimumkan biaya. Biaya transportanya paling kecil ini. Setelah 4 ya, setelah 4 jadi 5 ini. Nah, dan seterusnya setelah ini terisi ya. Ini nggak mungkin di sini mau diisi berapa lagi, kan nggak ada. Sudah terpenuhi, ya. Sudah terpenuhi permintaan 1 ini cukup dari pabrik 1. Oleh karenanya kita bergeser angka berikutnya yang lebih kecil, 6. Nah, oke, 6 kan? Berapa sebanyak mungkin di sini? Nah, tadi tinggal 1 karena 51 ini sudah dialokasikan 24 di sini, 26 di sini, atau 50 tinggal 1. Jadi satu-satunya barang yang dialokasikan sini adalah dari pabrik 1. 1 di sini. Sehingga karena dari pabrik 1 ini sudah terdistribusi ke lokasi 4, 1 dan 2, lokasi 3 tidak dapat. Nah, oleh karenanya tinggal dari pabrik 2 ini memenuhi permintaan lokasi yang lain, yaitu 26 dan lokasi 2 dan lokasi 3, yaitu 26 sisa dari permintaan yang ada di lokasi 2 dan 29 di sini, ya. Nah, ini dengan cara yang sama kita kalikan 26 kali 5, 1 kali 6, 0 kali 11 dan seterusnya. Nilainya 704. Tentunya 704 itu kalau kita bandingkan dengan 824 lebih kecil ini, ya, 704. Nah, yang ketiga adalah metode yang namanya Vogel Approximation Method. Nah, di sini menggunakan konsep penalti. Konsep penalti. Pertama, di sini kita lihat pada supply di sini, biaya terkecilnya 4, terkecil berikutnya 5. Jadi perbedaannya 1. Jadi penalti cost-nya 1, ya. Kemudian dari supply 2 ini, biaya terkecilnya 7, terkecil berikutnya 8. 1, ya. Oke. Kalau kita lihat apa namanya vertikal, di sini 8 dan 5. Oke, ini penalti cost-nya 3. Artinya kita kalau mengirimkan ke sini, ya, dari pabrik 2 ke warehouse 1, itu sebetulnya ada selisih perbedaan, ya. Perbedaan per
unit pengiriman itu 3 satuan. Kan lebih bagus dari sini ke sini, karena di sini 5, cuma di sini 8. Dan seterusnya, dengan logika yang sama, di sini 1, di sini 1, di sini 6. Nah, oleh karenanya, Vogel ini adalah mengalokasikan mana penalti cost yang paling besar, 6. Nah, kita nyari penalti cost yang paling besar, 6, ya, pertama kali. Nah, 6 itu berarti kita harus mengalokasikan sebanyak mungkin di sini. Karena di sini biayanya 4, di sini 10 ya. Perbedaannya 6. Nah, jadi 24 unit dialokasikan ke sini. Nah, sehingga di sini sudah terpenuhi. Dari D4 ini, ya demand 4 ini sudah terpenuhi dari pabrik 1. Oke. Setelah itu harus direvisi. Ini di sini tidak ada. Ini penalti cost-nya jadi 0. Ya. Ini penalti cost-nya jadi, mana yang terkecil? Ini karena sudah diisi, terkecil biayanya bukan 4 lagi, tapi 5. Dan terkecil berikutnya 6. Ya. Masih 1. Ya. Nah, kemudian setelah itu penalti cost yang terbesar berikutnya 3. Ya, 3. 3 itu ini ya, perbedaan 8 dan 5. Oleh karenanya, alokasi berikutnya adalah dari 24 ini ke 26 ini. Ya, sebanyak mungkin. Di sini ada 26 di sini. Di sini 51 kurang 24 tinggal 27. Yang lebih kecil 26. Minimum dari 26 dan 27 ada 26. Nah, kemudian direvisi lagi. Direvisi lagi. Ini jadi nggak ada lagi. Jadi 0 kan. Nah, ini direvisi. Ini 1. Ya. Ini 1. Oke. Jadi berikutnya di sini 1. Ya. Jadi 24, 26, totalnya 50, tinggal 1 di sini. Ya. Oke. Karena apa? Ininya 5 loh, sorry. Ini ada satu lagi. Apa namanya, penalti cost yang belum saya tulis di sini 5. Jadi setelah dialokasikan ke sini, yang terkecil berikutnya 6. Ini sama 11, 5 ya. Nah, gitu ya. Jadi alokasi berikutnya ke sini. Nah, setelah itu baris pertama sudah selesai. Baru baris kedua, ya kan? Baris kedua sama karena ini juga 7 dengan 10, ya. Kita cari yang 7 dulu di sini, ya. Dan untuk melengkapi 27 perlu 26, sisanya 29 di sini. Sekali lagi, ini dengan cara yang sama, total biayanya 704. Nah, ini 704, ini 704, ini 824. Oleh karenanya, kita lihat bagaimana, apakah kita lihat matrik efektifan. Nah, caranya begini, caranya dalam istilahnya itu adalah kita ingin melihat apa namanya, dari ketiga metode tersebut kita ingin melihat apakah pengalokasiannya sudah optimum atau belum ya. Itu dengan menguji optimalitas, ya, dengan cara kita buat persamaan bahwa CIJ adalah biaya angkut dari supplier I, ya, supplier I ke warehouse J, yaitu BIKI. Nah, oleh karenanya kita bikin di sini yang ada alokasinya ini kita buat persamaannya. Jadi kalau ini kita anggap B1 baris 1 baris 2 kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 ya. Ini misalnya 5 ini adalah baris 1 kolom 1. 1 1. 6 baris 1 kolom 2, 7 baris 2 kolom 2 dan seterusnya. Jadi kita punya 5 persamaan tapi 6 variabel. Nah, kalau dicari banyak persamaan, banyak jawaban maksud saya. Oleh karenanya kita asumsikan misalnya keempatnya sama dengan 0. Dengan mengasumsikan keempat sama dengan 0, kita bisa mencari B1, B2, B3, B1, B2, K1, K2, K3-nya. Ya. Dengan cara gini. Dengan cara jadi kita tanpa melibatkan keempat karena keempatnya kita anggap sama dengan 0 ya. Maka jawaban B1, B2, K1, K1, K2, K3 itu diperoleh dengan cara mencari inverse dari ini dikalikan ya, dapatnya ini. Nah, itu caranya. Nah, kemudian kita terapkan ke sel-sel yang tidak terdistribusi, yang 0 ini. Jadi B1K3 ya. B1K4, B2K1 ya. Kita terapkan di sini. B1
K3, B1 K4, K4-nya 0 ya. Dan di sini B2 K1. Nah, itu kalau kita cari ya, ini adalah nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya adalah 11, 4, dan 8. 11, 4, dan 8. Nah, 11, 4, dan 8. Nah, kalau kita cari nilainya itu 996. Ya. B1 K4. B1, 9. K4, 0. Ya. B1 K3. B1, 9. K3, 0. 9. Ya. Kemudian B2 K1. B2 K1, B2 10, K1 min 4. Nah, kalau kita lihat, kalau kita bandingkan 11 biaya yang sungguhnya ya, 9. Selisihnya 2. Di sini biaya sungguhnya 4, ini biaya di sini taksirannya 4 di 9. Kita dapatkan min 5 di sini. Karena min 5 ya, ada nilai negatif di sini karena ada selisih negatif ini. Jadi opportunity cost-nya masih negatif di sini. Nah, kita revisi di sel C4 di sini. Ya, C4 di sini. Kan C14 di sini. C4 ya. Ini ya. Ini kan di sini kan nggak ada alokasi nih, ya. Nah, nggak ada alokasi. Padahal kalau kita lihat di sini 4 biayanya di sini 10. Makanya kalau kita modifikasi 24 ini jadi ke sini. Kalau 24 jadi ke sini, pasti berubah dong posisinya, ya. Pasti berubah. Nah, pasti berubah di sini. Ya. Di sini jadi berkurang 24 jadi 1. Ya. Karena di sini berkurang dari 24, di sini tambah 24, 26. Jadi 0. Nah, jadilah metode LCM dan PAM ini, ya. Nah, itu jadi nilai minimumnya bisa dicari 700 juta. Nah, bagaimana kalau kita lihat kalau kita gunakan QM for Windows. QM for Windows, kita cari dulu modulnya adalah modul transportasi. Transportasi ya. Oke. Nah, kita lihat siapa tahu ada model transportasi di sini yang sudah saya buat. Transportasi. Oke, coba lihat. Oh, bukan. Kita buat baru saja ya. Ini yang lain. Yang lain. Modulnya tetap transportasi ya. New file new. Oke. Nah, banyaknya sumber daya 2, banyaknya tujuan sini 4 ya. 4. Oke. Masalahnya minimumkan biaya. Oke. Kita buat defaultnya aja, nggak usah pakai ini ya. Kemudian di sini masukkan biayanya 5 ya, 6, kemudian 11, 4. Nah, supply-nya 51 ya. Kemudian kita ke bawah, di sini 8, biayanya 7, 10, 10. Oke, di sini 55. Oke. Kemudian destination-nya punya demand di sini 26, ya. 27, kemudian 29 dan 24 ya. Kalau kita lihat ini ya. Angka-angka ini 5, 6, 11, 4, 8, 7, 10, 10 ya. 5, 6, 11, 4, 8, 7, 10, kemudian sebelah kanan ini 5, 1, 5, 5, di sini 26, 27, 29, 24 ya. 26, 27, 29, 24. Apakah jawabannya 704? Kita lihat. Nah, setelah itu baru kita show. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah
Jadi minimal optimal solutionnya adalah 704. Diperoleh apabila pabrik 1 mengirim ke warehouse 1 26, ke warehouse 2 1, ke warehouse 4 24. Dan pabrik 2 mengirim ke warehouse 2 26, warehouse 3 29. Sama seperti jawaban kita tadi. Kalau kita menggunakan farm dan LCM. Atau kalau pakai node base corner itu dimodifikasi dulu. Setelah kita tahu oh C4 ini harus dimodifikasi sehingga kita bisa merubahnya menjadi jawabannya seperti LCM dan farm. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini kalau ada yang mau ditanya bisa tulis komen di bawah sana. Terima kasih.